Teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan santri Maneges dan Wali Bener ya. Di satu saat ketika didatangi seorang suami istri yang dua-duanya ini sakit gitu ya, sakit perutnya jadi seperti six pack gitu ya, tetapi bukan six pack, cuman kaku gitu ya, kemudian keras. Beberapa bilur gitu dan membuat perutnya itu jadi kaku. Kemudian istrinya seperti asam urat, tapi bukan asam urat juga sehingga di telapak kakinya itu terasa nyeri, itu tidak bisa berjalan gitu ya. Padahal dua-duanya ini melakukan aktivitas jual beli buah-buahan gitu ya. Nah, datang satu saat ke tempatnya Wali Bener dan disaksikan oleh beberapa santri yang Maneges di situ ya. Kemudian dialog, pengennya gimana ini, ada permasalahan seperti apa yang harus dilakukan. Nah, seperti biasanya sang Wali Bener ini selalu mengajak para santri Maneges dan siapapun yang berjumpa untuk selalu memuliakan para leluhur, baik itu leluhur yang masih ada, orang tua, kakek, nenek yang masih ada, maupun yang sudah tidak ada gitu ya. Tetap harus dimuliakan. Karena itu ketika ada permasalahan seperti itu, maka diajaklah dua orang ini, suami istri ini, ke makam leluhur atau orang tuanya dari suami istri ini ya, ke makamnya. Dan waktu itu yang didatangi adalah sebuah makam dari ibunya sang suami ini, di sebuah makam, dan makamnya cukup tandus, gersang, panas gitu ya. Apalagi waktu itu musim kemarau, jadi tidak ada pohon sama sekali di sana, gersang gitu ya. Nah, berdoalah di situ kan gitu. Berdoalah di situ sang Wali Bener dengan para santri yang Maneges bersama suami istri itu berdoa di situ. Ya, itu kan bagian dari memuliakan, berdoa di situ ya. Kemudian pas doa itulah panas-panasnya matahari. Tidak ada angin, wah panasnya minta ampun. Semuanya mengeluh kepanasan gitu ya. Nah, cuman dalam hatinya Wali Maneges ini kok jadi mengeluh semua kepanasan gitu ya. Terus dalam hatinya sang Wali Bener ini berbicara, gini nih, kalau tiba-tiba ada angin, kemudian juga ada mendung yang menaungi seperti Rasulullah kalau jalan itu kan enak ya, dingin gitu. Nah, selang beberapa waktu begitu, tiba-tiba datanglah mendung itu, awan itu, untuk membuat kondisi di sekitar makam itu agak sedikit redup dan angin bertiup sepoi-sepoi. Semuanya menyaksikan itu ya. Jadi ada peristiwa itu. Nah, berdoalah kemudian di situ, terus berdoa gitu sampai selesai. Tapi yang jadi catatan bahwa kok mengeluh ya gitu ya, kok mengeluh gitu ya. Nah, oke, kemudian pulanglah bersama-sama santri Maneges dan sang Wali Bener, kemudian sepasang suami istri ini pulang, oke. Diminta untuk tetap memuliakan orang tua ini, diantaranya di rumah ya bisa sholat gaib gitu ya, atau berdoa lagi di rumah sesudah sholat, sering-sering memuliakan orang tua. Nah, besok harinya ternyata sepasang suami istri ini datang ke tempatnya sang Wali Bener dan juga para santri Maneges di situ, membawa satu panci sate gulai gitu ya. Ternyata ditunjukkan bahwa perutnya yang tadi bilur-bilur agak kenceng itu sudah hilang gitu, sudah enak, sudah longgar. Kemudian istrinya yang kakinya itu tadi seperti jarum sakit dipakai jalan, sudah bisa berjalan lagi. Dan yang menarik teman-teman, ada kegaiban yang ya itulah namanya gaib. Itu sebetulnya jangan dibayangkan ketika kita bisa menghilang kling, gaib, enggak sebatas itu, tetapi ada sesuatu yang memang nyambung gitu ya, secara mindset gitu ya. Jadi begini, disampaikan di situ bahwa sepasang suami istri bercerita tentang emaknya, atau ketika emaknya hidup yang kemarin didatangi itu, yang didoakan itu, bercerita bahwa dulu pernah dipesan sama emak, hidup itu jangan mengeluh gitu ya, sudah lakukan aja, pokoknya jangan mengeluh. Baru kemudian di situ loh, ternyata komunikasi sang Wali Bener dengan
emaknya leluhur ini nyambung, karena pada waktu di makam, waktu berdoa kemarin siang yang kepanasan itu banyak orang mengeluh di situ, termasuk santri Manekes juga mengeluh di situ kepanasan gitu ya. Nah, ternyata pesan jangan mengeluh dalam kehidupan itu juga disampaikan oleh ibunya. Ini ibunya yang jual buah yang sakit itu, pas suami istri itu jangan mengeluh gitu. Dan memang ini apa? Jadi benar gitu ya, karena kebanyakan manusia itu sering mengeluh dengan kondisi yang ada. Bahkan dicari-cari mengeluh-ngeluh sendiri gitu ya. Kalau ingat tentang pengalaman Pak Alek yang survival Gunung Slamet itu, ketemu dengan ini apa makhluk yang metafisika gitu ya di sana, kemudian disampaikan bahwa saking jengkelnya makhluk metafisika itu kepada manusia yang mendaki gunung itu, mengatakan yang paling dibenci adalah keluhan manusia itu. Aneh manusia itu, suka mengeluh. Kenapa? Sudah tahu gunung itu dingin gitu ya. Gunung itu dingin, dipanjat juga, didaki juga. Begitu sampai di atas kedinginan sambat, gitu kan? Mengeluh. Lagi, sudah tahu bahwa gunung itu tinggi, didaki juga. Begitu sampai di atas kecapean, mengeluh lagi. Nah, ini satu sifat manusia. Jadi yang ingin dipesankan dari peristiwa itu adalah, ya manusia sebaiknya memang tidak usah mengeluh gitu ya, tapi lakukan dan lakukan dan lakukan. Oke, satu yang jadi ya bisa jadi mindset kita bahwa jangan suka mengeluh, tetapi lebih tawadu untuk melakukan apapun yang menjadi perintah yang hidup gitu ya. Dan perintah itu bisa kita lihat secara syariat pun, secara hakikat juga bisa kita lihat melalui orang-orang yang memang diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu hikmah seperti itu, seperti guru-guru yang memang sudah mursyid gitu ya, ya benar-benar mursyid ya, ya benar-benar mursyid, sehingga kita bisa menjadi ini apa, menjadi satu apa, mereka menjadi satu panutan buat kita, panutan kita untuk melakukan perintah-perintah itu. Oke, mudah-mudahan satu peristiwa nyata ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk menjalankan hidup tanpa mengenal keluhan. Salam dan sukses selalu untuk Anda.